Ada yang bilang cucu itu bikin capek, tapi anehnya kalau nggak ada kok rasanya sepi ya, malah kangen. Hari itu hujan turun pelan. Saya berteduh di sebuah teras, ada seorang nenek di sana. Dia membawa tas kecil, katanya mau pergi pengajian. Kami tidak saling kenal, tapi karena hujan belum reda, obrolan mengalir begitu saja. Dia cerita, biasanya cucunya sering dititipkan, hampir setiap hari. Tapi hari itu, dia bilang ke anaknya pelan-pelan, "Ibu mau ke pengajian, hari ini ibu nggak bisa jaga cucu." Terus saya tanya, "Sekarang kegiatannya apa, Bu?" Dia tersenyum kecil, "MC." Dia seperti membaca pikiran saya yang bingung. "MC, MC, ngomong cucu," katanya sambil ketawa pelan. Lalu dia cerita tentang temannya yang juga menjaga cucunya. Katanya, temannya lebih sering merasa tertekan. Kadang suka disalahin sama anaknya. Kalau cucu jatuh, neneknya yang ditanya, "Kok bisa jatuh?" Kalau cucu batuk, neneknya juga yang dicurigai. Dikira nenek kasih makan atau minum yang gak benar, padahal gak dikasih macam-macam. Bisa aja kan, orang tuanya yang dari luar yang bawa virus penyakit. Itu yang bikin temannya jadi takut salah. Badannya sudah gak sekuat dulu, cepat capek. Kadang cucu lepas dari pandangan, bukan karena gak dijaga, tapi memang tenaganya sudah terbatas. Cerita seperti ini bukan cuma satu. Ada yang ingin ikut senam, ada yang ingin bertemu teman sebentar, tapi seringkali semua itu mengalah karena cucu. Teman saya yang belum punya cucu pernah bilang gini, "Kalau nanti saya punya cucu, saya nggak mau dititipin kalau masih kecil." Karena dia pernah melihat saudaranya nggak bisa kemana-mana karena harus ngemsi, ngomong cucu. Terus kata dia, bukan karena nggak sayang ya, tapi karena tahu mengurus anak kecil bukan perkara ringan. Kalau sesekali dititipin sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau hampir setiap hari mungkin perlu dipikirkan ya, ada bantuan lain. Entah bersama pengasuhnya atau dititipkan di daycare yang aman. Karena menitipkan anak bukan berarti memindahkan semua tanggung jawab orang tua. Nenek membantu, bukan menggantikan orang tuanya. Kalau cucu sudah agak besar baru enak. Sudah bisa mandiri, bisa makan sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri. Di situ baru terasa lebih ringan. Bisa diajak jalan, bisa melakukan kegiatan bersama. Jadi nggak merasa seperti kewajiban, tapi karena memang ingin. Tapi ada juga nenek yang justru senang kalau cucunya dititipin ke dia. Katanya, badan saya masih sanggup. Ya mungkin si nenek kondisi fisiknya masih kuat ya. Dia lebih tenang kalau cucunya dekat dia daripada bersama orang lain. Katanya, capek sih iya, tapi saya ikhlas. Memang ada yang bilang yang paling melelahkan kadang bukan badannya, tapi justru rasa khawatir. Oh iya, bukan cuma nenek, ada juga kakek. Katanya mau bantu jaga cucu. Disuruh lihat sebentar, cucunya main ke sana, dianya tertidur kakeknya. Tetap membantu sebenarnya, walau caranya berbeda. Soal telaten, memang nenek biasanya lebih telaten. Bukan karena kakek tak peduli, hanya dari dulu urusan merawat lebih sering dipegang perempuan. Jadi kalau kakek membantu, kadang seadanya, tapi tetap dengan niat baik. Tidak semua keluarga punya pilihan. Ada yang harus bekerja, ada yang belum mampu membayar pengasuh, tapi membantu bukan berarti memindahkan semua lelah ke satu orang. Karena mengurus cucu bukan hanya soal waktu, tapi juga tenaga dan perasaan. Pada akhirnya, semua sayang anak. Dan setiap keluarga sedang berusaha memberi yang terbaik. Mungkin tidak ada cara yang sempurna. Semoga di tengah usaha itu kita juga menjaga hubungan yang baik, kedekatan yang hangat untuk anak, orang tua, untuk kakek nenek,
dan untuk semua orang yang membantu membesarkannya. Cerita ini mungkin ada di sekitar kita atau bahkan mengalaminya sendiri. Kalau menurut sahabat, bagaimana sebaiknya berbagi peran antara orang tua, kakek, dan nenek supaya tidak ada yang merasa sendirian?